Halo semuanya, kali ini saya akan menceritakan sebuah alur cerita film yang berjudul The Sea Beast. Di mana film ini menceritakan tentang pelaut yang berusaha memburu monster laut. Oke, penasaran dengan ceritanya? Yuk, ditonton sampai habis ya. Di awal film, diperlihatkan seorang laki-laki yang sedang memantau kondisi perairan. Dia bernama Jacob. Dia memiliki seorang kapten kapal yang bernama Crown dan beberapa nahkoda. Mereka adalah para pemburu yang berpetualang mencari seekor red monster yang mereka cari selama 30 tahun lamanya. Tak lama dari kapal mereka, Kapten dan Jacob melihat tanda-tanda dari red monster. Captain, on Pepper Island. Sedangkan di belakang kapal mereka terdapat pemburu lain yang sedang berusaha melawan monster. Don't worry, we'll be... Jacob dan yang lainnya pun berusaha membantu dan mengumpan si monster untuk memburu kapal mereka. Pertarungan pun dimulai. Para awak kapal mulai menyerang. Mereka menembakkan meriam, anak panah, dan tombak. Namun, monster itu juga berusaha untuk menenggelamkan kapal mereka. Monster hijau terus menyerang tanpa henti. Terlihat Jacob sangat sibuk untuk membantu awak kapal. Hingga akhirnya Jacob berhasil menombak kepala si monster. Dan Kapten Kron menombak bagian dada si monster. Setelah pertarungan itu, para awak kapal, Jacob dan Kapten menuju ke kerajaan untuk melaporkan hasil buruan mereka. Hello? My name's Maisie, 'cause I'm joining your crew. Setibanya di sana, Captain Crow and his... sang ratu tidak senang dengan hasil buruan Kapten dan Jacob. Raja dan ratu menginginkan red monster yang menjadi monster paling dicari oleh semua pemburu. Kerajaan pun meminta agar para pemburu pensiun dan digantikan oleh pemburu kerajaan. It's to die in a ship like that. It's not Those beasts. And you're a fool! And you'll take a... Tetapi Kapten Kron meminta kepada raja dan ratu agar diberikan kesempatan untuk bisa menyeret red blaster ke hadapan mereka. Dengan perjanjian, pemburu akan tetap ada dan kapal mereka tidak dimusnahkan oleh kerajaan. Clear decks, sharpened flints, and fresh cartridges. We'll hit it with fire, then go for a sleigh ride. Kapten Crown, Jacob, dan para awak kapal kembali berlayar. Kali ini, tujuan mereka ke Drakemore, laut dalam tempat red blaster berada. Mereka pun menyiapkan pesta kecil-kecilan agar memotivasi diri mereka untuk bertarung nantinya. Tak disangka dan tak diduga, ada seorang anak yang menyusup masuk ke kapal mereka. Terlihat
The name's Maisie. Dia bernama Maisie, seorang anak yatim piatu dari pasangan seorang pemburu. Jacob sangat marah, namun kapten meminta agar anak itu tetap di kapal dan beristirahat. Sleep there. Tak lama kemudian, para awak kapal sudah memasuki wilayah Red Blaster. Jacob dan yang lainnya melihat sekelompok burung. Mereka langsung menembakkan beberapa umpan agar Red Blaster mendekat ke kapal. Akhirnya, yang ditunggu-tunggu pun datang. Red Blaster berada di sana dan langsung menyerang kapal mereka. Para awak kapal pun bersiap menyerang dengan menembakkan meriam ke Red Blaster dan melemparkan tombak agar Red Blaster dapat mereka kendalikan. Red Blaster semakin marah hingga membuat pusaran air yang mengerikan. Jacob dan yang lainnya meminta agar tali yang mengikat Red Blaster diputus, agar mereka tidak ikut masuk ke dalam pusaran itu. Namun, Kapten Kron menolak permintaan itu. Karena air laut yang begitu dahsyat, Maisie pun tanpa sengaja keluar dari kamarnya dan jatuh ke tali yang akan dipotong. Melihat semua para awak kapal kesulitan, Maisie dengan cepat memotong tali yang mengikat Red Blaster. Stop her! Sehingga Maisie dan Jacob pun jatuh ke laut dan melihat secara langsung wajah Red Blaster. Setelah merasa aman, Jacob dan Maisie naik ke sampan. Terlihat, Kapten Kron meminta Jacob agar menyerahkan Maisie. Tiba-tiba, Jacob dan Maisie dimakan oleh Red Blaster. Jacob dengan cepat menyusuri tubuh Red Blaster dan mencoba keluar dari sana. Ternyata, Red Blaster membawa mereka ke suatu pulau, tempat di mana Red Blaster bersembunyi. Oh, bloody hell. Jacob dan Maisie pun mencari tempat agar bisa bersembunyi dan beristirahat dari kejaran para monster. Di tempat lain, Kapten Kron terlihat mengunjungi seseorang. Dia adalah Butterbee, seorang penyihir yang ahli dalam membuat racun. Need a poison? I don't suppose you do. Kapten Kron meminta sebuah racun yang mematikan agar dapat mengalahkan Red Blaster. Do we have a deal? Jacob dan Maisie berusaha keluar dari pulau itu. Tiba-tiba, seekor kepiting raksasa berada di belakang mereka dan ingin memangsa Jacob dan Maisie. Tak disangka dan tak diduga, Red Blaster datang dan menolong Jacob dan Maisie. Kepiting raksasa dan Red Blaster pun bertarung.
Macy dan Jacob pun berusaha membantu Red Blaster, hingga kepiting raksasa itu kalah. Setelah pertarungan itu, Macy mencoba meminta bantuan Red Blaster agar mengantarkan mereka pulang. This little guy, and this is me, and this is him. Be good enough to take us. Dan disinilah awal pertemanan mereka. Di perjalanan, Macy melihat begitu banyak tombak di tubuh Red Blaster dan mencoba mencabut semua tombak itu dari tubuh Red. Setelah beberapa hari berada di laut, akhirnya Jacob dan Macy tiba di pulau mereka. Oh, monster hunting! Tiba-tiba, Red Blaster pun mencium bau manusia. Dengan cepat, Red Blaster mengikuti bau itu. Dan benar, para anggota kerajaan sedang menyiapkan peralatan mereka untuk memburu monster. Red Blaster yang marah langsung menabrak kapal kerajaan dan menghancurkan kapal itu. Macy dan Jacob berusaha menghentikan Red, namun mereka tidak mampu. Macy pun terkena serpihan dari tembakan meriam, hingga membuat Macy pingsan. Jacob pun menembak Red Blaster agar berhenti menyerang manusia. Tiba-tiba, kapal Kapten Kron juga berada di sana dan mencoba mengumpan Red Blaster. Red Blaster yang melihat itu marah dan langsung menuju ke kapal Kapten Kron. Ternyata, Kapten Kron telah menyiapkan senjata beracunnya yang disebut dengan tangan Tuhan. Dia pun menembakkan racun itu dan membuat Red Blaster pingsan. To die, not yet. Kapten Kron langsung memerintahkan awak kapal untuk mengikat Red Blaster dan di bawah menuju istana. Tak jauh dari kapal, Kapten Kron melihat Jacob dan Macy. Beast. The beast what took... We had Are you my enemy? Setelah beberapa saat, Kapten Kron dan para awak kapal tiba di kerajaan, membawa hasil buruan mereka. Terlihat, keadaan Macy sudah mulai membaik. Namun, dia terkurung di dalam kapal. Di sisi kapal, terlihat seekor monster kecil yang berusaha menyelamatkan Macy dari kurungan di kapal itu. Monster itu pun berhasil menyelamatkan Macy dan keluar dari sana. Macy yang melihat simbol kerajaan langsung membaca beberapa buku untuk mencari kebenaran. Macy yang melihat Red tertangkap berusaha memotong tali pengikat yang berada di tubuh Red.
Mereka pun tiba di hadapan raja dan ratu. Sang ratu pun mengatakan jika Kronlah yang memenangkan sayembara ini. Kron pun langsung mengambil tombak dan ingin membunuh Red Blaster. Dengan cepat, Jacob datang dan menghalangi niat Kapten Kron. Jacob menjelaskan jika pahlawan terdahulu juga bisa salah. Mendengar ucapan Jacob, Kapten Kron tersinggung dan menyerang Jacob. Dan menendang Jacob jatuh ke laut. Para awak kapal yang melihat Jacob jatuh langsung menolongnya. Dari pengawal Kapten Kron melihat Macy memotong tali pengikat Red. Tak disangka, pengawal itu membantu Macy. Red Blaster pun bebas. Namun, dia masih kesusahan untuk berenang. Raja dan Ratu memerintahkan untuk menyerang Red Blaster. Namun, para tentara kerajaan ragu. Terlihat, Kapten Kron mengambil sebuah tombak untuk menyerang Red Blaster. Red pun langsung mendatangi Kron. Dengan cepat, Macy menghentikan Red Blaster. Hingga Jacob pun datang dan mengatakan, More monster hunting! perburuan monster ini harus berakhir. Macy pun menjelaskan apa yang terjadi sebenarnya kepada semua warga di sana. It was just a story. And sent the hunters out to destroy them. Ternyata, raja dan ratu terdahulu telah berbohong dengan apa yang terjadi sebenarnya. Para monster tidak pernah mengusik manusia. Namun, sebaliknya, raja dan ratu yang memerintahkan para pemburu untuk membunuh monster demi kepentingan kerajaan. Akhirnya, perselisihan antara monster dan manusia selesai. Red Blaster dan Jacob serta Macy akhirnya bersahabat. I don't